Baru saat ini dicopot dari jabatannya mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana beserta dua mantan wakilnya kini berhadapan dengan penyidik Kejaksaan Agung. Ketiganya ditahan dengan dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap HW, eksekutor pembunuhan warga Korea Selatan di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Usai menghabisi korban, tersangka menerima upah sebesar 139 juta rupiah. Iya, emang ini. Dari yang mana, Badam? Pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Lokasi di pemukiman padat membuat api cepat merambat ke pemukiman warga lainnya. Kobaran api membakar sejumlah rumah di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Warga berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah damkar mengerahkan 14 unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat peristiwa ini banyak warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah minibus terbakar usai menabrak pembatas jalan di ruas tol Lingkar Luar kilometer 5 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Sudah ke TKP, demikian yang dilaporkan. Selamat malam. Layanan lalu lintas. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia? Pagi kembali hadir berjumpa dengan Anda, menghadirkan informasi menarik bersama saya Fatimah Ahmad dan juga Kamarate Kusuma. Nanti ada informasi apa nih yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini? Ya, informasi yang juga mengagetkan kita semua bahwa kemarin 3 pucuk pimpinan dari BGN ini, MBG, kita menyoroti ada 3 pucuk pimpinan yang akhirnya ditangkap oleh pihak Kejagung gunakan rompi pink ya. Rompi pink kemarin ya, dan ini banyak sekali yang akhirnya harus didalami terkait hal ini, dan kita juga akan menyoroti bagaimana dari transparansi nantinya dan apakah ini juga akan mengganggu dari proses pendistribusian MBG atau tidak. Ya, menarik untuk kita bahas nantinya ya tentunya. Tapi sebelum kita membahas itu, tentunya juga kita ke informasi pertama, di mana sebuah bangunan kandang ayam yang menampung ribuan ayam di Desa Jagabaya, Kecamatan Cimau, Kabupaten Bandung Barat terbakar. Ya pemirsa, kobaran api dan asap terlihat membumbung tinggi dari bangunan kandang ayam di Kampung Haur Gombong. Api dengan cepat membesar dan juga menghanguskan seluruh isi bangunan kandang.
Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung dari Mako Soreang yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Sebanyak 4 unit armada pemadam kebakaran turut dikerahkan ke lokasi dan menurut pemilik kandang diduga api muncul dari bagian tengah kandang ayam dan untuk penyebab pasti kebakaran polisi masih melakukan penyelidikan. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Semburan api misterius di rumah salah satu warga di Sleman, Yogyakarta ini masih terus terjadi. Memasuki hari ke-11, sudah muncul sekitar 87 titik api hingga merembet ke rumah tetangga. Fenomena kemunculan api misterius memicu kekhawatiran warga sekitar, salah satunya keluarga Muftiana di Seyegan, Sleman. Semburan api masih terus terjadi hingga hari ke-11. Sudah terjadi 81 kali titik api dan membakar perabotan rumah seperti sofa, kasur, hingga tikar. Bahkan semburan api kini sudah merembet ke 2 rumah tetangganya yang berada di sisi utara. Salah satu rumah tersebut saat ini digunakan keluarga Muftiana untuk mengungsi. Ahli geologi UPN Veteran Yogyakarta, Basuki Rahmat, kembali mendatangi lokasi dan melakukan pemantauan. Rencananya UPN akan mengirimkan ahli geofisika untuk melakukan perekaman di rumah Muftiana hingga aliran sungai di sekitarnya. Ya pemirsa, sekelompok yang diduga debt collector di kota Serang, Banten nekat membacok 2 anggota Brimob Polda Banten. Akibat kejadian ini 2 orang terduga pelaku telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Ya pemirsa, dalam insiden ini kedua korban mengalami luka bacok di lengan kanan serta luka sayatan di kepala. Jadi kejadian bermula saat cekcok antara korban dan 2 debt collector yang diduga mengintai kendaraan milik korban sejak sore. Jadi situasi semakin memanas setelah pihak debt collector memanggil 9 orang lainnya sehingga jumlah pelaku menjadi 11 orang. Mereka melakukan penganiayaan dan juga pembacokan terhadap 2 anggota Brimob Polda Banten. Saat ini polisi masih terus mendalami kasus yang melibatkan 2 anggota Brimob dan juga kelompok debt collector tersebut. 2 korban yang sempat tidak sadarkan diri kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu 2 orang terduga pelaku telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang warga desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang mengamuk di kantor desa lantaran tidak diberikan bantuan yakni berupa beras dan juga minyak goreng. Diduga tak mendapatkan bantuan beras dan minyak dari pemerintah, seorang warga mengamuk di kantor desa. Warga atas nama Saharudin mendatangi kantor desa bersama istrinya Nurlina untuk mendapatkan bantuan lantaran terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut. Bukannya mendapatkan bantuan yang merupakan haknya, bantuan tersebut malah dialihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuannya. Warga merasa kecewa, ada warga yang tidak kebagian bantuan walaupun namanya terdaftar sebagai penerima bantuan. Nurlina mengaku sudah 2 kali tidak mendapatkan bantuan beras dari pemerintah lantaran bantuan tersebut diduga dialihkan ke warga lain. Nurlina keberatan bantuannya diberikan kepada orang lain sedangkan suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Warga berharap dilakukannya pendataan ulang terkait penerimaan bantuan dari pemerintah tersebut sehingga dapat tepat sasaran.
Bos Hanania Travel diduga menggunakan uang jemaah untuk membayar influencer atau selebgram demi promosi umroh. Polisi menyebut dana yang seharusnya digunakan untuk keberangkatan jemaah justru dipakai untuk kepentingan lain di luar ibadah. Jadi demi promosi yang gencar, pemilik travel Hananiah menggunakan influencer atau selebgram. Jadi para influencer itu digunakan untuk meraih simpati publik, iming-iming dengan nama beken kaum selebgram tersebut sukses mengumpulkan calon jemaah. Untuk membayar jasa influencer, pemilik Hananiah menggunakan uang jemaah yang sudah mendaftar. Akibat sengkarut putaran uang jemaah umroh itu, ratusan jemaah yang sudah mendaftar hingga kini gagal berangkat ke Tanah Suci. Bos Hananiah telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan dan juga penggelapan dana jemaah hingga kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana sejumlah titik di ibu kota, bagaimana kemacetan pagi hari ini. Kita akan pantau bersama langsung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri. Selamat pagi, silakan informasinya Brigadir Sarah. Dan terima kasih Ratih dan juga Fatimah serta selamat pagi pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk mengupdate informasi arus lalu lintas pada pagi hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng ataupun dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang dan juga Pancoran dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada kawasan ini dikarenakan juga banyaknya terdapat area perkantoran yang perlu Anda antisipasi dan tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Semanggi akan mengarah ke Grogol ataupun Petamburan juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dari tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol juga sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan kelancaran selama perjalanan Anda. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang ataupun Mojokerto juga terlihat dalam keadaan ramai. Saat Anda melintasi kawasan ini harap berhati-hati terhadap banyaknya kendaraan yang didominasi oleh angkutan berat, bus dan juga truk yang melintas pada kawasan ini ataupun pejalan kaki yang menyeberang yang perlu Anda antisipasi dengan menurunkan batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita pantau dari kawasan Terminal Tirtonadi Solo. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Kertosuro ataupun Klaten yang akan mengarah ke alternatif Purwodadi dan Grobogan juga dalam keadaan kondusif ramai. Antrian kendaraan juga terlihat pada traffic light dan kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 273 kasus laka lantas, dengan rincian 6 meninggal dunia, 44 luka berat, dan 387 luka ringan. Dari 273 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan dan kelancaran selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke Ratih dan juga Fatimah di studio. Pemirsa, Kejaksaan Agung menahan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana keluar dari gedung Bundar Kejaksaan Agung mengenakan rompi tahanan Kejagung pada Rabu sore. Setelah keluar dari gedung Bundar, Dadan langsung dibawa masuk ke mobil tahanan. Sebelumnya Kejaksaan Agung membeberkan tengah menggeledah kantor BGN Jakarta. Penggeledahan dilakukan di tengah sorotan terhadap lembaga tersebut setelah pergantian jajaran pemimpinnya.
Istana merespon penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana oleh Kejaksaan Agung. Pemerintah meminta publik agar tenang dan menunggu proses yang bergulir di tangan aparat yang berwenang. Respon pemerintah ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pesan singkat kepada awak media. Pras menekankan agar menunggu konfirmasi dari pihak yang berwenang sebagai tindak lanjutnya. Kepada wartawan, Pras mengatakan seluruhnya diharapkan menjadi evaluasi serta perbaikan tata kelola manajemen kementerian atau lembaga di bawah Kabinet Merah Putih. Prasetyo juga menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap penegakan hukum sesuai dengan koridornya. Informasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini tentunya yang pertama-tama ya marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga, dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihak DPR menyerahkan sepenuhnya kasus penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional kepada aparat penegak hukum. Ya, terkait evaluasi terhadap kinerja BGN, Dasko menyatakan Komisi 9 DPR telah memberikan sejumlah catatan-catatan terkait kinerja BGN dan pelaksanaan MBG kepada pemerintah. Dengar ya soal masalah penangkapan, saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Jemaah haji gelombang pertama secara bertahap pulang ke tanah air. Suasana haru terjadi saat jemaah haji tiba di daerah masing-masing. Beginilah suasana kedatangan kloter pertama embarkasi Solo asal Kabupaten Tegal dan Surakarta saat tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah petugas PPIH embarkasi Solo langsung menggendong sejumlah jemaah haji lansia saat turun dari mobil. Para jemaah haji tiba dengan gembira dan penuh syukur. Sejumlah jemaah melakukan sujud syukur sebagai ekspresi kebahagiaan mereka usai menunaikan ibadah haji. Jemaah haji mengaku senang tiba di tanah air dengan selamat dan menjalankan ibadah haji dengan lancar. Ratusan anggota keluarga maupun kerabat jemaah haji asal Kabupaten Kulon Progo memadati kawasan Masjid Agung Wates. Mereka antusias menanti kedatangan anggota keluarga masing-masing meski harus menunggu berjam-jam. Suasana haru pun pecah begitu bus yang membawa rombongan jemaah tiba. Mereka langsung melepaskan rasa rindu kepada anggota keluarga yang sudah sebulan lebih tidak bertemu.
Kedatangan ini mengalami keterlambatan akibat adanya penundaan penerbangan selama 3 jam lebih. Jemaah bersyukur kembali ke tanah air dengan selamat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Dari Boyolali dan Kulon Progo, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyerahkan paket daging dam atau hadiu jemaah haji Indonesia yang disalurkan melalui Adahi kepada rakyat Palestina. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak kepada Konsul Jenderal Palestina Ehab Medhad Al-Kishawi di kantor perwakilan negara Palestina di Jeddah, Arab Saudi. Menurut Wamen Haj, penyaluran daging dam jemaah haji Indonesia kepada rakyat Palestina merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar manfaat dari pelaksanaan ibadah haji Indonesia dapat dirasakan oleh masyarakat Palestina yang hingga kini masih menghadapi situasi kemanusiaan yang berat. Daging hadiu yang telah disembelih di Adahi nantinya akan dikemas dan dikirimkan kepada rakyat Palestina melalui Mesir. Hingga 2 Juni 2026, Kemenhaj mencatat total jemaah yang membayarkan dam sebanyak 195.326 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135.367 diantaranya membayar dam melalui Adahi. Adapun sisanya membayar dam di tanah air dan ada pula jemaah yang melaksanakan dam dengan berpuasa. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pasca terjadinya insiden peluru nyasar yang melukai 2 warga sipil di kawasan Universitas Negeri Padang, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol melakukan proses identifikasi. Tim dari Kodam melakukan identifikasi dengan melakukan pengambilan proyektil dari 2 korban. Dari temuan awal, polisi militer menemukan proyektil peluru dengan kaliber 9 mm yang biasanya digunakan untuk senjata laras pendek. Sementara Batalion 897 Singgalang latihan menggunakan senjata laras panjang dengan kaliber peluru 5,56 mm. Sejauh ini pihak Kodam belum bisa menyimpulkan secara final apakah proyektil tersebut murni berasal dari area latihan atau ada sumber lain. Seorang suami di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat nekat menebas istri dan anaknya dengan parang. Ya, pemirsa, akibat peristiwa tersebut, korban istri tewas di lokasi kejadian, sementara anak korban mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku ini langsung kabur ke dalam hutan usai menghabisi nyawa sang istri dan juga melukai anak kandungnya. Polisi yang tiba di TKP langsung melakukan olah TKP di rumah korban dan saat ini juga polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan mengungkap motif tindakan brutal pelaku. Ya, harap berhati-hati pemirsa karena modus seperti ini masih terjadi. Jadi ada 2 orang pria yang mengaku memiliki jalur khusus untuk masuk ke Akpol. Ini ditangkap petugas kepolisian setelah diduga menipu korban hingga besaran 1,5 miliar rupiah. Pelaku AG dicokok tim Jatarnas Satreskrim Polresta Pati di wilayah Beji, Depok saat diduga hendak melarikan diri. Sementara pelaku AP ditangkap di wilayah Pati. Kasus dugaan penipuan berkedok rekrutmen Taruna Akpol ini terungkap setelah korban berinisial W melaporkan aksi penipuan ini kepada polisi. Sebelumnya anak korban yang gagal dalam seleksi Bintara Polri ditawari jalan pintas untuk masuk Akpol oleh pelaku AP. Untuk meyakinkan akal bulusnya,
AP mengajak korban ke Jakarta menemui AG yang mengaku sebagai anggota Polri. Pada pertemuan ini, para pelaku menjanjikan anak korban menjadi taruna Akpol melalui jalur khusus dengan syarat menyerahkan uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Korban kemudian menyerahkan uang secara bertahap, masing-masing 750 juta rupiah. Para pelaku pun memberikan jaminan cek giro senilai 700 juta rupiah jika anak korban Nanti kami tunjukkan. gagal lolos seleksi. Sana dulu. Nah. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacok di leher. Diduga kematian korban dipicu perselisihan dengan tetangga terkait sebuah handphone. Warga Dusun 4 Desa Bumi Kawa, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan, Komering Ulur, digegerkan dengan ditemukan jasad Rahan Randi, 31 tahun, yang tewas dengan kondisi bersimbah darah. Tak berselang lama, polisi mengamankan terduga pelaku yang tak lain, ini merupakan tetangga dekat korban dan juga sudah ditangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku menghabisi korban lantaran perselisihan mengenai sebuah handphone. Jadi korban sempat meminjam handphone milik pelaku untuk mengaktifkan akun aplikasi pembiayaan. Pelaku ini kesal, handphone miliknya tak kunjung dikembalikan dan pelaku pun langsung mencari korban. Saat pelaku bertemu dengan korban, cekcok mulut pun tidak terelakkan. Pelaku yang tersulut emosi langsung melepaskan parang ke tubuh korban hingga tewas di lokasi. Pelaku melarikan diri dan bersembunyi di kawasan kebun karet sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ya, masih dari informasi kriminal pemirsa, Satreskrim Polres Metro Bekasi menangkap HW, eksekutor pembunuhan warga negara Korea Selatan di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Usai menghabisi korban, tersangka menerima upah sebesar 139 juta rupiah. Polisi juga menangkap SJ, mantan istri korban yang berperan merencanakan pembunuhan. Sementara HW bertugas sebagai eksekutor. Hasil penyidikan menunjukkan motif pembunuhan dilatar belakangi sakit hati dan keinginan menguasai harta milik korban. Rencana kejahatan ini disebut telah dipersiapkan selama 6 bulan sebelum dieksekusi. Polisi mengungkapkan HW menerima upah sebesar 139 juta rupiah untuk menjalankan aksi tersebut. Korban tewas akibat luka tusuk di bagian perut dan hantaman benda tumpul di kepala. Setelah pembunuhan, kedua pelaku sempat berupaya menghilangkan barang bukti, namun penyidik berhasil mengungkap jejak kejahatan dan menangkap keduanya. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 458 dan 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman hingga penjara seumur hidup. Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom sudah ada Kombes Pol Sumarni, Kapolres Metro Bekasi. Selamat pagi Bu Kapolres. Selamat pagi Mbak. Ya, Ibu mungkin bisa dijelaskan ini rentetan kronologisnya, karena kita lihat ini informasinya pelaku menjalankan aksinya, perencanaannya hampir 6 bulan begitu Bu. Ini seperti apa kronologisnya? Iya, kami ketahui laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian pembunuhan di TKP, yaitu di Desa Lambang Sari di Kampung Buaran pada tanggal 27 Mei 2026 sekitar pukul 14.30. Kemudian jajaran kami melakukan TP-TKP, kemudian olah TKP di lokasi, dan sebagaimana tadi disampaikan, diketahui bahwa korban terkelungkup ya di rumahnya dengan bersimbah darah. Jadi hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan, serangkaian dari olah TKP juga, dan pemeriksaan saksi-saksi, diketahui bahwa perencananya atau yang punya ide untuk melakukan ini adalah mantan istrinya yang berinisial SC tadi. Dan hal ini sudah direncanakan dari bulan Desember 2025
bersama eksekutornya dengan pembayaran sebanyak 2 kali awalnya ya, 70 juta dan 60 juta, kemudian eksekutornya pada bulan Maret 2026 meminta tambahan 9 juta. Ya, Bu Kapolres, Jadi awalnya- apa yang menjadi motif Ya. dari sang istri kok tega sampai meng-hire eksekutor, bahkan membunuh suaminya sendiri? Apa motifnya? Ya, motifnya sesuai dengan hasil penyidikan, kita ketahui bahwa yang bersangkutan ingin menguasai harta, kemudian keterangan dari tersangka juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan dendam ya terhadap suaminya karena beberapa kali juga disampaikan pernah melakukan kekerasan dan ya itu tadi intinya pembagian harta. Apakah pelaku ini dengan eksekutor ini saling mengenal? Apakah memang hanya sifatnya hairan saja, Bu Kapolres? Ya, mereka teman nge-gym. Informasinya dulu pernah nge-gym bersama. Oh, Kemudian karena si eksekutor ini juga desakan ekonomi ya, jadi mau menerima tawaran dari si mantan istri, si korban. Baik, sudah berapa lama Bu pernikahan antara keduanya dan apakah sudah memiliki anak atau keturunan? Nah, si pelaku SJ menikah dengan korban ya, Mr. Sang ini sejak 2008, tapi sirih ya. Tapi sirih karena Mr. Sang ini sudah punya istri di Korea. Nah, kemudian setelah Mr. Sang bercerai dari istrinya, mereka diresmikan ya, diisbatkan ya pernikahannya ke KUA gitu. Kemudian di tahun 2016 mereka sudah punya anak 3 orang. Yang paling besar berusia 16 tahun. oke. Mungkin terakhir Bu Kapolres bisa disampaikan konstruksi hukum dari kasus ini seperti apa, Bu? Ya, atas perbuatan para pelaku ya kami sangkakan pasal 459 KUHP ya dan atau 458 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya sebagaimana tadi disampaikan seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Sumarni, Kapolres Metro Bekasi sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, kembali bersama kami pemirsa masuk dalam segmen viral. Jadi ada video yang mungkin juga udah Anda saksikan di mana video dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan 2 mahasiswa di lingkungan kampus yang menjadi perbincangan di media sosial. Ya, dalam video yang beredar 2 orang yang diduga mahasiswa terlihat melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan kampus Politeknik Negeri Jakarta PNJ Depok, Jawa Barat. Menanggapi beredarnya video tersebut, pihak kampus menyatakan akan melakukan penelusuran dan menindaklanjuti kasus sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terbukti terjadi pelanggaran. Usai video asusila viral, tampak salah satu pihak orang tua terduga pelaku yang meminta maaf di hadapan Civitas Akademia Kampus PNJ. Informasi mengenai identitas maupun status pihak yang diduga terlibat masih menunggu hasil klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Insiden pemukulan terhadap salah satu anggota kepolisian yang tengah bertugas mengamankan jaringan demonstrasi mahasiswa IPMAPUS di Mamuju, Sulawesi Barat terekam kamera amatir dan viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, seorang peserta aksi terlihat melayangkan pukulan ke arah wajah petugas kepolisian yang tengah berjaga menghalangi demonstran yang memaksa masuk ke dalam sebuah kantor. Peristiwa tersebut sontak menjadi sorotan publik karena di tengah pelaksanaan penyampaian aspirasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Pitu Uluna Salu,
di Mamuju di depan kantor Balai Wilayah Sungai Sulawesi 5 Mamuju, Sulawesi Barat. Pihak Satreskrim Polresta Mamuju kini sedang melakukan pengejaran terhadap oknum demonstran yang nekat memukul anggota polisi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada rombongan arak-arakan odong-odong yang mengalami tersengat kabel listrik bertegangan tinggi saat melintas di Jalan Kampung Ciberen, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 7 orang kru odong-odong dilaporkan tersengat aliran listrik saat berada di lokasi kejadian. Akibat insiden tersebut, 3 orang meninggal dunia di tempat, sementara 4 korban lain dalam kondisi kritis dan telah dibawa ke vaskes terdekat untuk mendapat perawatan intensif. Pihak berwenang masih melakukan penyidikan guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Sekelompok remaja mengeroyok seorang pemuda di Jalan Arca Manik di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, korban menjadi korban pengeroyokan salah sasaran sekelompok pemuda. Para pelaku diduga menggunakan senjata tajam dan menabrak korban dengan sepeda motor. Pelaku yang diperkirakan lebih dari 6 orang membuat korban tidak berdaya. Sejumlah warga yang menyaksikan kejadian tersebut tidak berani memberikan pertolongan karena takut menjadi sasaran. Usai mengeroyok, para pelaku langsung meninggalkan lokasi kejadian dan kasus pengeroyokan ini ditangani oleh Polrestabes Bandung. Berapa orang? Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT terkait proses pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan belasan orang dari pihak imigrasi Jakarta Barat serta pihak swasta. Salah satu yang diamankan yakni Kepala Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. Operasi senyap KPK itu terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing seperti pengurusan kartu izin tinggal tetap atau kitab dan kartu izin tinggal terbatas atau kitas. Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari kendaraan, uang tunai hingga logam mulia. Tim penindakan KPK masih bergerak ke wilayah Jawa Barat dan Bali untuk proses pengembangan. Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim mendatangi gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam. Sebelumnya penyidik mencari keberadaannya dan KPK meminta Wamen untuk kooperatif dalam penyidikan kasus. Silmi Karim datang ke gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam dengan dikawal sejumlah orang. Sempat terjadi aksi saling dorong antara ajudannya dengan awak media yang sudah menunggunya. Setelah melengkapi administrasi di meja resepsionis, Silmi Karim kemudian beranjak ke lantai 2 Merah Putih KPK untuk pemeriksaan. Sebelumnya KPK menyatakan mengantongi informasi keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang tengah dicari terkait operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta Barat. Baik, untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Putri Lestari, langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat pagi Putri, silakan informasinya. Ya baik, selamat pagi Fatima, Rati dan juga pemirsa. Benar sekali memang Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia atau Wakil IMIPA Silmi Karim ini menyerahkan diri ke gedung KPK, Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu malam pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Silmi Karim ini disebut menjadi salah satu orang yang dicari setelah terjadinya OTT di Jakarta Barat pada tanggal 2 hingga 3 Juni pada tahun 2026. Dan memang untuk Silmi Karim ini terduga ini terkait dengan adanya dugaan kasus korupsi berkaitan dengan adanya
dari pengurusan dokumen dan juga izin tinggal warga negara asing. Silmi Karim datang ke gedung KPK bersama dengan para pengawalnya. Kalau kita lihat kemarin malam memang ini sempat ada desak-desakan dengan adanya pengawal dari Silmi Karim, kemudian juga dari wartawan yang menunggu kedatangan Silmi Karim di gedung KPK Jakarta. Dan memang untuk kedatangannya ini dikawal oleh sejumlah pengawal dan memang ia juga tidak terlalu banyak memberikan statement atau tidak memberikan statement, irit bicara saat ditanya oleh para awak media yang sudah menunggu dan lebih memilih untuk langsung masuk ke ruang pemeriksaan di lantai 2. Untuk Silmi Karim sendiri memang Fatima dan juga pemirsa, ini hingga Rabu malam KPK telah mengamankan setidaknya ada 17 orang dari kasus tersebut dan memang dari 17 orang tersebut ini dibagi menjadi beberapa bagian di mana memang 8 orang ini termasuk adalah dari aparatur sipil negara, kemudian juga dari 9 orang ini termasuk dari swasta. 2 orang pejabat ini diamankan di Bali, kemudian 1 orang pejabat diamankan di Jawa Barat. Untuk dari barang bukti, memang barang bukti ini diamankan seperti adanya uang dolar Amerika maupun juga Singapura, kemudian juga ada kendaraan roda 4, roda 2, dan juga ada beberapa barang bukti lainnya. Selain itu juga dari penyidik KPK ini menyambangi dari kedatangan atau dari rumah dari Silmi Karim yang memang pada saat itu datang pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat dan keluar pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat. Pada saat disambangi ini dari penyidik KPK ini memang membawa sejumlah dokumen, kemudian juga dari para penyidik KPK ini memang melihat atau kita melihat bahwa 3 mobil dari Wamen tersebut ini memang disegel. Kalau kita lihat Fatima, Rati dan juga pemirsa, dari kasus ini memang masih terus dilakukan ada perkembangan. Kita lihat juga di kantor Merah Putih, di gedung Merah Putih KPK Jakarta ini masih belum ada dari kegiatan yang ada sejak semalam, dan untuk dari kasus tersebut ini emang menjerat beberapa nama seperti adanya Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Ronald Arman Abdullah, kemudian juga ada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, kemudian juga ada mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal mantan imigrasi tahun 2024-2025 yakni Safar Muhammad Godam. KPK juga menyita sejumlah barang, ini sekiranya ada 33 unit kendaraan, kemudian juga kendaraan tersebut ada kendaraan roda 4, roda 2, kemudian juga ada sepeda Brompton yang juga disita, dan ini akan ditelusuri apakah memang dari kepemilikan aset dan juga dari aset-aset tersebut apakah memang terkait dengan adanya dugaan korupsi yang menjerat dari terkait dengan OTT di Jakarta Barat pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan dari status hukum, kemudian juga untuk menentukan status dan juga pemeriksaan awal setelah terjaringnya adanya OTT, di mana kita mengetahui bahwa Silmi Karim ini mendatangi KPK secara sukarela pada tanggal kemarin dan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadi KPK masih mempunyai waktu paling lambat 1 kali 24 jam untuk menetapkan dari status hukum para tersangka yang ada. Kalau kami lihat bahwa dari adanya perkembangan kasus ini untuk pagi hari ini masih belum ada aktivitas apapun. Kita akan menunggu bagaimana perkembangan secara lanjut di gedung KPK Jakarta pada hari ini untuk melihat dari konferensi pers oleh KPK apakah Silmi Karim ini memang benar terkait dengan adanya OTT yang terjadi di Jakarta Barat, dan juga tersangka lainnya ini bagaimana, seperti apa, siapa saja yang terkait, dari bagian mana. Kita masih terus menunggu konfirmasi langsung dari pihak KPK Jakarta. Demikian Fatima yang dapat saya sampaikan dari Gedung Merah Putih Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Lestari. Laporan lengkapnya langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas, Putri. Publik dikejutkan dengan penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama 2 mantan wakilnya oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot ketiganya dari jabatan di PGN. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengelolaan program makan bergizi gratis. Di antaranya dugaan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, pengadaan motor listrik, dan sejumlah kasus lainnya.
Dugaan penyimpangan ini sebelumnya juga telah menjadi sorotan pemerintah dan masuk dalam proses audit internal. Pada Rabu dini hari, tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN di Jakarta Pusat. Tak lama, Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya, diperiksa secara intensif. Rabu sore, ketiganya keluar dengan mengenakan rompi tahanan. Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan dalam program strategis nasional yang menyedot anggaran besar. Lantas sejauh mana praktik jual beli SPPG ini berlangsung? Dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah? Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Pagi hari ini kita akan membedah bagaimana dugaan korupsi mantan Kepala PGN Dadan Hindayana CS. Ini temuan dari Kejagung terkait memang ada penyalahgunaan wewenang demi memperkaya diri sendiri berdasarkan juga beberapa modus, ya ini memonopoli izin dari SPPG harus melalui yayasan yang terafiliasi dengan dirinya, keluarganya, dan koleganya, serta juga ada beberapa anggaran yang digunakan tidak sesuai atau tidak sesuai kebutuhan. Nah, kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Trubus. Salam. Kemudian juga kita nantikan nanti hadir di studio Bapak Kurnia Ramadana, PLT Deputi Bidang Kemitraan dan juga Hubungan Media dari Badan Komunikasi RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Kurnia. Ini kita nantikan di studio. Apa kabar? Assalamualaikum. Selamat pagi, kabar baik. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi. Mungkin saya mau ke Mas Kurnia terlebih dahulu nih, perwakilan dari pemerintah. Mas Kurnia mungkin bisa dijelaskan ini latar belakang Presiden mengganti Kepala BGN langsung beserta dua wakilnya, ini apa? Apakah memang Presiden sudah mendengar adanya informasi, adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan Dadan beserta wakil-wakilnya? Ini seperti apa Mas Kurnia informasinya dari Istana? Iya, kalau kita mendengar pidato dari Menteri Sekretaris Negara beberapa hari yang lalu terkait dengan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional, ada beberapa penebalan dalam pidato tersebut. Misalnya yang pertama, bahwa selama ini Presiden juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebenarnya terhadap seluruh program pemerintah, namun dalam konteks pidato beberapa hari lalu spesifik tentang penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ada beberapa hal yang menjadi indikator evaluasi dari Presiden terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir. Misalnya yang pertama soal bagaimana tata kelola kelembagaan dari Badan Gizi Nasional. Kemudian yang kedua yang terpenting adalah tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis. Sehingga atas sejumlah indikator tersebut, Presiden mengambil tindakan administratif. Tindakan itu berbentuk pergantian 3 orang pimpinan Badan Gizi Nasional. Tentu Presiden berharap terhadap 3 pimpinan baru BGN ini dapat segera melakukan konsolidasi internal dan yang terpenting memperbaiki tata kelola dari program penyelenggaraan makan bergizi gratis. Sebab kalau kita kaitkan dengan konferensi pers dari Kejaksaan Agung kemarin, ada 2 setidaknya yang poin penting dari
konferensi pers kemarin. Pertama, adanya dugaan konflik kepentingan ketika mendaftar sebagai mitra penyelenggara makan bergizi gratis. Dan yang kedua, ada loophole yang sangat besar dalam konteks pengadaan di Badan Gizi Nasional. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan BGN yang baru, ada Ibu Nani dan 2 orang lagi, di mana mereka sebagian besar dari pimpinan BGN ini kami tentu yakin akan kompetensinya. Apalagi misalnya Bu Nani sebelumnya concern dalam isu investigasi atau sidak terhadap dapur-dapur SPPG yang bermasalah. Ada ribuan SPPG yang sudah disuspend karena terbukti melanggar juknis atau aturan internal soal makan bergizi gratis. Dan juga ada ex-wakil kepala BPKP yang juga diberikan amanah menjadi wakil kepala BGN. Kombinasi-kombinasi ini tentu menitik beratkan pada perbaikan fundamental, perbaikan mendasar dari tata kelola MBG itu sendiri. Saya rasa Baik. itu, Mbak Baik. Fatimah. Mas Kurnia, kalau kita melihat MBG ini kan sebenarnya program kebanggaan dari Presiden. Kali ini Presiden akhirnya dihadapkan di mana orang kepercayaan yang sebelumnya diharapkan dapat membuat anak-anak Indonesia ini tumbuh dengan baik, kemudian juga bergizi makmur keluarganya. Tapi akhirnya program unggulan ini kalau ternyata dipegang oleh pihak-pihak yang tidak sesuai amanah, apakah di sini ada atensi dari Presiden juga bahwa ya siapapun walaupun ini orang kepercayaan, orang terdekat juga tetap saja akan digeser kalau memang tidak sesuai dengan amanah Presiden? Iya, Presiden tentu mendasarkan pada 2 aspek. Yang pertama, bagaimana kompetensi dari yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, dalam aspek integritas. Ketika ada hal-hal yang tidak memenuhi 2 aspek tersebut, tentu pesan dari Presiden tegas, yaitu zero tolerance terhadap praktik korupsi. Maka dari itu, Presiden membuka lebar pintu kepada setiap aparat penegak hukum jika memang menemukan bukti permulaan yang cukup, apapun jabatannya, sekalipun dia adalah pucuk pimpinan tertinggi dari badan di mana program tersebut menjadi program prioritas dari pemerintah, maka Presiden mempersilahkan aparat penegak hukum untuk memproses hukum yang bersangkutan. Demikian, Pak. Ya baik, terima kasih Mas Kurnia. Mungkin saya mau ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus ini melihat sudah ditangkap kepala beserta 2 wakilnya. Sebelumnya juga kita lihat ada beberapa keluhan di bawah mengenai menu-menu dari menu-menu MBG itu sendiri. Apakah ini bisa menjadi salah satu harapan sebagai bahan evaluasi, jadi ke depannya ini program prioritas Presiden menjadi lebih baik? Apakah seperti Pak Trubus melihatnya? Ya, ini tentu ya harapan publik lah katakanlah seperti itu, bahwa akan ada perbaikan karena selama ini publik melihat pertama dari sisi akurasi data penerima manfaat itu yang sampai sekarang belum clear betul. Artinya kan kalau kita hanya mengatakan itu untuk anak sekolah, anak sekolah itu kan ya PAUD, SD, SMP, SMA, tapi itu kan negeri. Nah, sementara sekolah swasta juga belum ada yang tersentuh, banyak yang belum tersentuh. Di satu sisi ada sekolah kita di bawah yang namanya Kementerian Agama, pondok pesantren misalnya, ini kan belum juga tersentuh secara ini berapa. Nah, sementara program ini juga diperluas untuk bumil, ibu hamil, busui, ibu menyusui, termasuk juga untuk balita, kan itu lansia misalnya. Nah, ini kan datanya kan harus jelas. Nah, itu yang menurut saya sampai hari ini publik juga belum melihat seperti apa data konkretnya itu. Yang kedua tentu dari sisi ini Mbak, tata kelola. Nah, tata kelolanya selama ini sebenarnya publik sudah banyak masukan bahwa tata kelolanya itu ya katakanlah tidak sekedar distribusi makanan, tapi bagaimana makanan yang berkualitas yang dikatakan pada Pak Menseknek waktu itu waktu menyampaikan pemberhentian itu kan karena ketidakdisiplinan dalam SOP dalam hal ini termasuk menjaga kualitas makanan itu, menu lah katakanlah seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang memang sebenarnya sudah lama dikeluhkan oleh publik dalam hal ini penerimaan manfaat, bahkan ada dampak-dampak lah katakanlah seperti ada yang keracunan, makanannya busuk, macam-macam lah segala hal itu yang kemudian publik seperti akhirnya geram dengan kondisi itu yang menyebabkan kemudian ada kita jumpai publik merasa
apa sih MBG ini, gitu kira-kira seperti itu. Yang ketiga memang ada semacam komunikasi publik yang buruk, Mbak, dalam hal ini, karena di masyarakat itu narasi-narasi tentang MBG semua jadi buruk gitu. Padahal MBG itu program yang sangat baik, mulia, itu investasi peradaban, tapi komunikasinya karena buruk kemudian membanding-bandingkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dikait-kaitin. Misalnya ada tabrakan kereta di mana Bekasi. Katanya itu karena lintasan sebidang itu harus dibangunkan yang namanya layang kan selesai. Cuma layang dibangun cuma berapa 100 miliar kan juga nggak seberapanya dengan MBG yang 1,2 triliun per hari. Nah ini kan sesuatu yang kemudian masyarakat menganggap bahwa MBG itu seolah program foya-foya, program untuk menghambur-hambur. Nah inilah yang kemudian publik menghendaki ketransparan, keterbukaan. Nah harapan kita kemudian ini dengan masuknya Pak Ibu Agustin dari BPKP itu paling tidak seorang auditor itu bisa menjelaskan sebenarnya uang 15.000 atau 10.000 itu pemanfaatnya seperti apa. Itu kan karena dana publik, masyarakat Anda sekalian kan bayar pajak itu uang pajak. Jadi ini masuknya seorang auditor sisi positif begitu ya, sehingga anggaran ini bisa dijelaskan secara gamblang, secara jelas, bentuk positif juga terhadap masyarakat. Iya, terhadap masyarakat. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini, termasuk yang dihadapi oleh 3 orang itulah katakanlah, itu kan sebenarnya sesuatu yang sudah lama. Kenapa sudah disampaikan mengenai banyaknya jual beli di titik-titik pendirian SPPG. Itu kan sudah lama disampaikan. Kalau menurut Pak Trubus apa yang sebenarnya? Tadi kan Anda kalau mendengar pernyataan Anda ini berarti harus ada pembenahan secara sistemik begitu ya Pak Trubus ya. Tapi kalau berbicara mengenai dua modus atau dua highlight dari Kejagung kemarin, memang yang pertama adalah untuk membangun sebuah SPPG ini harus lewat yayasan yang ditunjuk oleh Dadan CS. Betul. Kemudian juga ada beberapa anggaran yang memang yang dialokasikan tidak peruntukannya. Nah, kalau kita berbicara mengenai SPPG ini, Anda melihatnya berarti memang sudah ada modus yang sengaja mengunci di hulu perizinan satu pihak begitu ya Pak? Padahal kan kita tahu bahwa sebelumnya harusnya memang program ini dikelola oleh yayasan-yayasan di setiap sekolah asal. Apakah memang harus ada regulasi yang diperketat di situ sehingga kita tidak mau ke depannya terjadi hal yang serupa? Iya, memang harus, ini kan persoalan gini Mbak. MBG itu sampai sekarang kan belum ada undang-undang yang memayungi. Yang ada hanyalah perpres lah, katakanlah seperti itu. Nah, ketika terjadi yang namanya hubungan kemitraan antara BGN dengan yayasan, itu kan harusnya ada klausul yang menjelaskan dalam hukum perikatan itu apa. Misalnya ketika ada manajemen resiko, ketika terjadi ada persoalan, permasalahan, entah dalam pelayanan itu, entah kualitas makanan dan sebagainya, itu harusnya menjadi tanggung jawab yayasan, bukan tanggung jawab BGN. Karena kan yang terima duit sopo, kan BGN. Tapi yayasannya kan terafiliasi kabarnya. Nah, sementara yayasan ini terafiliasi, ini yayasan ini, ya ini kan pernyataan dari ini Kejagung ya, bahwa ini ternyata ada hubungannya dengan ABC lah, katakan entah itu kroni, entah itu teman, itu sahabat, atau kolega lah. Tetapi ini kan sesuatu yang sifatnya hukum, karena hukum itu ada keterkaitan kan, untuk dinyatakan orang itu melanggar hukum kan tidak ada 4 Mbak. Satu dari sisi mens rea, itu niatnya. Yang kedua dari sisi ini Mbak, actus reus perbuatannya. Yang ketiga itu dari sisi kausalitas, sebab akibat. Nah yang keempat ini keterkaitan. Nah ini keterkaitan tadi, yang keempat ini kaitan dengan itu tadi, apakah yayasan-yayasan ini betul-betul terkait dengan yang namanya ketiga orang itu. Nah, dan ini kan temuan dari 2 alat bukti yang dipakai oleh Kejagung membuktikan itu, untuk menyatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum di mana di situ ada pengadaan barang yang merugikan negara. Bahkan dikatakan pasal 603, 604 di dalam KUHP disebut, dan sebenarnya ada lagi pasal 18. Ini undang-undang tipikor itu, undang-undang negara. Nah, cuman ini kan sesuatu yang sejatinya itu indikasi awal yang bisa disampaikan, dan publik melihat sebenarnya kan, publik mengatakan sebenarnya kan sudah lama, sudah disampaikan berkali-kali. Kenapa sepertinya tidak ada tindakan apa-apa? Harusnya kan BGN selaku lembaga melakukan kolaborasi sinergitas dengan namanya APH, aparat penegak hukum. Entah itu KPK. KPK sudah ngasih masukan juga waktu itu bahwa ada titik-titik yang digunakan rawan. Harusnya segera ditindaklanjuti. Termasuk dengan Kejaksaan Agung misalnya seperti apa ini kan harusnya seperti itu Mbak. Tapi itu kan seperti ada pembiaran, jadi seolah berlangsung aja yang ada kemudian masalah-masalah baru. Beli sepatu lah. Kita coba dalami ya dengan Mas Kurnia. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya
berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Jadi memang sudah berapa saat saya mendapat laporan, ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan. Dalam setiap organisasi selalu pengaruh pimpinan sangat besar. Pemimpin baik, organisasi baik. Pemimpin tidak baik, organisasi tidak baik. Ya pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berdialog dengan sejumlah narasumber kami, dan saya akan kembali mengajak Anda untuk berdiskusi dengan Mas Kurnia. Mas Kurnia, ini kita sudah dengar kemarin Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sentul. Ini juga Presiden mengeluarkan pernyataan yang tegas terhadap mitra-mitra maupun SPPG. Apakah ini akan ada evaluasi besar-besaran terhadap mitra maupun SPPG yang sudah berjalan saat ini, Mas Kurnia? Iya, pidato dari Presiden kemarin itu sebenarnya mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, bahwa Presiden juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap program makan bergizi gratis. Tadi Bapak Presiden menyampaikan sudah mendengar masukan dari berbagai pihak, masukan dari masyarakat, masukan dari berbagai elemen yang terkait dengan MBG ini, bahwa ada problem-problem yang cukup serius dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Sampai akhirnya Presiden mengeluarkan tindakan administratif dengan mengganti 3 orang pimpinan BGN. Dan juga yang penting saya tekankan di sini, aspirasi masyarakat, kritik masyarakat, masukan masyarakat terhadap MBG ini sebenarnya secara integrasi juga didengar oleh BGN, dan juga banyak dilakukan tindakan oleh BGN terhadap SPPG yang melanggar aturan. Saya sedikit bacakan datanya. Sejak tanggal 6 Januari tahun 2025 sampai 29 Mei tahun 2026, dari total 27,2 ribu SPPG, 8,1 ribu diantaranya pernah dijatuhi sanksi oleh BGN. Ini artinya apa? Artinya setiap tindakan yang melanggar aturan oleh mitra-mitra dari BGN atau terkait dengan MBG, ini juga dilakukan tindakan administratif. Dan juga yang saya tekankan di sini, kenapa Presiden sangat concern terhadap program MBG sendiri, apalagi di dalamnya ternyata ada problem yang mendasar dilakukan oleh sejumlah pucuk pimpinan tertinggi BGN, karena MBG ini adalah program yang sangat baik dan terkait langsung dengan kesehatan anak-anak Indonesia. Ada investasi pendidikan anak-anak Indonesia, dan juga ada aspek penggerak ekonomi nasional ketika program MBG ini berlangsung. Dan terpenting, karena program makan bergizi gratis ini menggunakan dana yang berasal dari masyarakat, maka dari itu Bapak Presiden sangat memberikan perhatian serius terhadap program ini. Ketika ada pihak-pihak yang melenceng dari aturan, apalagi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, maka Presiden membuka lebar pintu kepada aparat penegak hukum untuk mengusut lebih lanjut. Demikian, Mbak Fatimah. Baik, Mas Kurnia melihat estafet kepemimpinan dalam arti pencopotan dan kemudian saat ini dipegang oleh Bu Nani, apa harapan terbesar dari Presiden dengan kepemimpinan yang baru dalam BGN ini? Iya, yang pertama tentu ada
perbaikan tata kelola kelembagaan dari BGN dan juga bagaimana memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas ketika menggunakan dana dari masyarakat untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, dan juga bagaimana meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga yang terkait dengan MBG, karena MBG ini banyak kementerian lembaga yang terkait bahkan di level pemerintah daerah, sehingga sinkronisasi dari kerja, integrasi kerja antar pemangku kepentingan menjadi hal yang amat krusial. Namun kalau dilihat dari komposisi pimpinan yang baru saat ini, tentu Presiden menaruh harapan besar terhadap perbaikan tata kelola di BGN ketika menyelenggarakan makan bergizi gratis. Setiap rupiah-rupiah yang dikeluarkan itu berasal dari rakyat dan harus bisa dipertanggungjawabkan agar harapan tujuan akhir dari MBG ini bisa terlaksana. Demikian, Mbak. Baik, Mas Kurnia. Saya mau ke Pak Trubus nih. Pak Trubus, BGN sudah punya pimpinan yang baru, Bu Nani. Apa harapan terhadap Bu Nani ini, seperti apa Pak Trubus melihatnya? Dan bagaimana Pak Trubus juga melihat agar program unggulan Presiden ini tidak bergantung pada integritas individu tertentu begitu. Kalau ini terus-terusan pergantian kepemimpinan ini kan juga menyangkut anggaran yang sangat besar begitu, Pak Trubus. Melihatnya bagaimana? Jadi begini Mbak, itu harapan utama ya tentu pelayanannya lebih baik, itu kan harapan pada umumnya masyarakat. Tapi jujur ini memang untuk Bu Nani, karena Bu Nani ini kan sudah punya pengalaman sebenarnya wakil, setidaknya kan itu. Memang ini menyangkut kompetensi Mbak, kompetensi itu ada 3, ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial budaya. Nah, kompetensi teknis mestinya beliau sudah bisa melihat langsung karena sering kunjungan ke daerah kan, lihat bikinnya seperti apa. Sidak-sidak. Nah, manajerial tentu sebagai wakil dia melihat berbagai persoalan itu bagaimana menyelesaikannya. Nah, tentu ada komunikasinya sosial budaya, mengingat MBG ini program untuk wilayah seluruh Indonesia dengan karakter wilayah masing-masing, karakter dari budaya masyarakatnya juga beda-beda. Nah, ini tentu sudah dipahami, setidaknya itu. Nah, karena itulah kita berharap banyak melalui dukungan Bu Agustin dari ini BPKP itu akan terjadi satu sinergitas kolaborasi yang lebih baik. Itu harapannya. Tetapi tentu nanti pertama ya harus lakukan menyelesaikan persoalan yang sudah ada selama ini yang mengganggu, setidaknya mengganggu public trust. Nah, jadi macam-macam lah tadi sudah diungkapkan. Salah satunya tentang perilaku koruptif, tentang penyimpangan, tentang SPPG yang ada. SPPG tadi ada sudah ada beberapa SPPG yang selama Januari sampai dengan Mei ini sudah ada sanksi cukup banyak. Cukup banyak sanksi, dan memang ada SPPG yang sebenarnya ini kan kategori SPPG ada 2 Mbak. Ada SPPG yang terdaftar di EBGN. Ada yang tidak. Tapi dia menjalankan. Nah, ini sudah dikasih sanksi juga di sebuah yang tidak terdaftar. Daftar. Tapi di antara sanksi itu kan ada juga yang sifatnya sementara. Ini kan juga masih dalam pembinaan. Karena begini Mbak, tidak semua daerah sama. Artinya untuk daerah 3T itu sangat sulit untuk memberikan sana dan modalnya besar sekali untuk ini, apalagi mendatangkan bahan bakunya ke tempat itu juga memakan kos yang sangat besar. Nah, karena itulah menjadi concern kita sebenarnya bagaimana kemudian ketika wilayah 3T atau kalau di miskin ini kan sebenarnya kan ini juga masalah data kaitan dengan miskin. Miskin itu kan kita ada 3 Mbak. Miskin, ada miskin ekstrim, ada miskin menuju. Nah, istilahnya near poverty itu menuju miskin. Nah, anak-anak ini kan kebetulan sangat membutuhkan. Nah, sementara satu sisi ada kategori nanti anak-anak yang memang tidak membutuhkan. Nah, itu perlu ada mapping yang jelas nanti agar kebijakannya tepat sasaran. Artinya mereka yang membutuhkan ya ada di khusus yang wilayah 3T tentu kita percaya ada peran lain yang harus dimainkan, adalah peran kepala daerah. Ada kepala daerah yang sangat peduli terhadap itu, misalnya daerah istimewa Jakarta dan sebagainya. Tapi ada daerah kesan-kesannya itu kurang kurang support. Ini peran pengawasan dari kepala daerah juga penting berarti. Iya, harusnya ini. Nah, teman persoalannya kan harus ada satu regulasi yang mewajibkan mereka untuk melakukan pengawasan, sehingga ini satu hukum. Karena gini Mbak, sebenarnya kan MBG ini tidak saja persoalan
di bagaimana kebijakan itu, tetapi bagaimana kemudian masyarakat penerima itu mendapatkan dampak kemanfaatan. Nah, dampak ini kan sebenarnya harus ada evaluasi dari sini. Ini perlu nanti ke depan. Jadi dievaluasi seperti apa? Apakah anaknya tambah rajin belajar, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden? Kan gitu kan dibuktikan di daerah mana yang anaknya rajin belajar. Jadi memang sebenarnya Pak Trubus dan juga Pak Kurnia bahwa dengan adanya momentum saat ini harapannya menjadi pembenahan secara besar-besaran juga dalam tubuh PGN dan juga program dari MBG sendiri, mungkin secara SOP, tata kelola, regulasi, SDM-nya semua dibenahi sehingga harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto mengenai MBG ini dapat berjalan sesuai rencana dan juga maksimal. Terima kasih banyak Pak Trubus dan juga Pak Kurnia. Terima kasih Pak sudah Trubus, meluangkan Pak waktunya Kurnia. pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Baik, untuk mengetahui bagaimana eskalasi yang terjadi, nampaknya juga serangan masih terjadi ke negara-negara Teluk, khususnya di Kuwait, tadi Bandara Kuwait. Kita akan bergabung langsung dengan Mbak Jane Francois, pakar hubungan internasional Presiden University. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Jane. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, kita melihat tadi juga kita memberikan informasi terkait ini dugaannya ya, Iran melakukan serangan ke Bandara Kuwait walaupun belum secara resmi dikatakan, tapi selama ini kita melihat kehati-hatian Kuwait dalam mengambil langkah, tapi saat ini serangan sudah ke bandara, ini keselamatan dari para penumpang dan juga petugas pastinya di sana. Tapi kalau melihat apa yang sebenarnya terjadi, apakah eskalasi semakin meluas, Mbak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang refleksi ya, di hari ini 4 Juni 2026 kita memasuki perang ke hari ke-95. Bayangkan kita sudah 3 bulan menyaksikan perang ini, dan di hari ke-95 ini Amerika juga baik dari sisi Iran dengan tegas menyerang secara ofensif ya. Jadi awalnya estimasi saya adalah perang masih bersifat separuh menyerang, sekarang mungkin bisa kita sematkan dari teori perang adalah sudah total defense, karena kedua belah pihak belum ada indikasi yang betul-betul penuh ingin negosiasi. Bahkan terakhir kan Amerika menyerang kapal-kapal yang dianggap ingin membantu Iran, termasuk ada kapal yang berbendera Botswana. Nah, itu perlu diselidiki juga apakah tapi dari sejarah hubungan Botswana dengan Amerika sangat baik ya. Jadi saya pikir ini perlu diselidiki lebih lanjut oleh intelijen kedua belah pihak juga. Botswana ini kemudian kenapa ada kapal berbendera Botswana? Apakah betul itu dari Botswana itu ya? Namun di sini Amerika tidak mau mengambil resiko, jadi akhirnya menyerang ya, melumpuhkan mesin. Jadi mesinnya yang langsung diserang, bukan kapal secara total tapi mesinnya. Ya, Mbak Jane mungkin bisa digambarkan ini sebenarnya intensitas Iran kembali menyerang negara-negara Teluk seperti Kuwait, kemudian juga Bahrain. Ini apa? Ini kan juga dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Bagaimana Mbak Jane melihatnya? Ya, sangat disayangkan ya. Jadi memang dalam proses negosiasi ini justru eskalasi perang meningkat. Jadi yang tadi awalnya analisis kami adalah masih kemudian ada jalur-jalur diplomasi yang dilayangkan, ternyata sekarang sudah memasuki total defense. Artinya secara teori perang sudah kedua belah pihak sudah tidak ada kemudian titik yang mampu melakukan negosiasi, kecuali nanti ada faktor X ya, faktor X yang kemudian betul-betul membuat salah satu pihak akhirnya mundur ya. Tapi saya melihat di hari ke-95 ini justru semakin ofensif. Dari sisi Iran juga menyerang koalisi US CENTCOM ya. Jadi US ini kan di bawah Departemen Pertahanan ya, itu kan ada Central Command ya, di mana ada wilayah-wilayah Timur Tengah termasuk ke dalamnya. Nah, Iran sudah mulai menyadari titik-titik yang bisa dilumpuhkan secara cepat dan lebih jitu. Nah, sebelumnya di awal-awal perang di bulan pertama dan bulan kedua menyerangnya masih ke dalam konteks pangkalan militer. Tapi ini sudah di titik-titik strategis, titik-titik pertahanan untuk melemahkan Amerika. Amerika pun juga demikian menyerang Iran yang pernah saya sebutkan ya di beberapa wawancara TV One waktu itu, tidak hanya land of Irannya, tapi juga 7 titik sentral yang menurut Amerika, menurut perhitungan militer Amerika memang kemudian menjadi jalur strategis Iran juga. Jadi saya bisa katakan di hari ke-95 ini ya memang dua belah pihak total defense. Iran menyerang Kuwait dalam konteks secara generalnya adalah Kuwait itu termasuk ya yang kemudian ada secara diplomasi hubungannya juga baik dengan Amerika, dan kemudian Iran menilai bahwa dalam konteks jalur strategis Amerika untuk menyerang land of Iran
Kuwait ini perlu dilumpuhkan juga di beberapa titik ya. Jadi tidak seluruh Kuwait tapi beberapa titik yang menurut Iran tadi dalam hitungan koalisi US Central Commando. Ya, Mbak Jen, selain itu juga kita tahu bahwa Iran sudah memberlakukan pendaftaran elektronik bagi kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz. Bahkan kabarnya sampai 2 Juni kemarin ini sudah ada 24 kapal yang berhasil melintas. Anda melihat apakah ini taktik Iran juga dengan cara mengunci? Jadi izin memang melalui Iran dan bahkan saat ini hanya melalui elektronik saja. Akankah ini juga akan memicu mungkin semacam respon yang berlebih nantinya dari Amerika Serikat? Iya, memang di sini saya melihat ada dua pandangan sebetulnya ya, dari kepemilikan Selat Hormuz, kemudian jalur yang sangat dekat juga dengan Laut Merah ya. Di sini Iran kemudian ingin tidak ada akses ya, yang kemudian bisa dimasuki menyerang dari salah satu titik Central of Gravity Selat Hormuz dan juga Laut Merah ya. Tapi di sini saya melihat bahwa negara-negara lain yang merasa berkepentingan juga di Selat Hormuz ya, karena kita tahu kan secara de facto-nya yang dilewati Selat Hormuz kan bukan hanya Iran. Nah, jadi di sini saya melihat negara lain itu juga berusaha untuk kemudian memberikan akses seperti itu. Nah, makanya Iran dengan segala kemampuannya ini yang sekarang ya, karena merasa sudah diserang dengan sangat parah dengan Amerika, ingin kemudian dalam konteks digital mengatur itu ya, manajemen lalu lintas Selat Hormuz. Tapi kita ingat sekali lagi, karena sudah memasuki total defense, hati-hati dengan serangan siber juga. Artificial intelligence ini luar biasa. Saya pernah katakan ya bahwa seorang jenderal militer itu bisa membuat simulasi peperangan melalui AI ya. Sekarang kita coba terapkan di Iran Amerika ini, Iran versus Amerika, bagaimana kedua belah pihak intelijen pasti juga bermain di ruang udara. Jadi menurut saya ini bukan solusi terbaik ketika menutup jalur Hormuz baik secara langsung ya offline maupun dalam konteks ruang digital. Ini tetap berbahaya karena artinya tidak menutup adanya kemudian menjadi jaminan bahwa perang akan cepat selesai. Menurut saya tidak. Ya Mbak Jen, ini kita lihat pernyataan dari Menlu Iran menyatakan bahwa negosiasi ini tidak ada progres. Tidak ada progresnya dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja menyampaikan bahwa negosiasi sudah berjalan dengan baik, akan mencapai kesepakatan dan sebagainya. Ini ada dua pernyataan yang berbeda. Ini sebetulnya apa yang sedang terjadi nih Mbak Jen? Iya, mungkin Mbak melihat berita itu kemarin ya. Nah, coba kita lihat media sosial Trump pagi ini. Dia justru mengatakan bahwa kami sudah bosan dengan negosiasi dengan Iran. Nah ini ya, jadi memang setiap jamnya itu berbeda-beda pernyataan dari seorang Presiden Amerika Serikat saat ini. Jadi menurut saya media sosial Donald Trump ini belum bisa menjadi acuan ya. Kita perlu melihat apa yang terjadi dan kemudian terus update kasualitas dari kedua belah pihak, karena dua-duanya sudah menjadi korban ya. Bahkan yang saya pernah katakan ya, proksi itu sudah di 7 titik. Awalnya hanya 1 di land of Iran, sekarang sudah 7 titik ya. Ini hati-hati sekali karena dampaknya ini sangat nyata dalam konteks krisis ekonomi dan krisis energi. Jadi pernyataan Donald Trump mungkin bisa menjadi salah satu faktor kita menganalisis ya dalam konteks perang. Tapi jangan lupa bahwa fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa kedua belah pihak masih menyerang, bahkan sekarang eskalasinya sedang sudah meningkat, bukan lagi perang plus diplomasi, bukan lagi the man behind the gun, tapi sekarang sudah full gun ya, dalam situasi itu kill or be killed sekarang ini. Baik, Mbak Jen, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Jen Francois, pakar hubungan internasional Presiden University. Kita juga akan terus mengupdate bagaimana perkembangan terbaru langsung dari Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Mbak. Assalamualaikum. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fatimah Albar, saya Kawarati Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.